Edit. Coba. Tes. Udah. Baik, sebelumnya langsung aja ya. Sebelumnya apa sih EDC itu? Iya, santai aja. FE Oke, ya. Sebenarnya itu mengenai apa sih itu EDC itu mengenai bidang. EDC singkatan dulu ya. EDC itu Entrepreneurship Development Center, yaitu UPNS, yaitu dia di bawah naungan SK Rektor. Langsung UPNS itu semacam unit pengelola non struktural ya, berarti dia memang tidak struktural, dia berdiri sendiri secara independen di bawah naungan SK Rektor yang memang untuk mengelola terkait dengan kewirausahaan. Dari dulu memang namanya EDC, yaitu yang membentuk inkubator bisnis yang nantinya untuk memadai mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki kewirausahaan, jiwa kewirausahaan, baik mulai ide bisnis sampai yang sudah settle. Nah, di situ dinaungi oleh EDC. Namun baru 2 tahun terakhir ini EDCC melebur menjadi Entrepreneurship Development Center Competition. Jadi ada C-nya di belakang. Sama sebetulnya terkait dengan kewirausahaan, tapi lebih spesifik ke kompetisi kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ada baik dari internal itu sendiri yang dibuat oleh fakultas maupun universitas, tapi juga ada event-event nasional maupun internasional terkait dengan kewirausahaan. Nah, EDC sendiri ya tidak hanya berkait di bidang kewirausahaan, selain juga kompetisi, juga ada pendampingan di bidang kewirausahaan. Kegiatan-kegiatannya adalah modelnya bottom up ya, istilahnya apa sih yang diminta oleh mahasiswa, kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan usahanya itu kita naungi. Misalnya kita membutuhkan legalitas, kita bentuklah satu workshop atau seminar terkait dengan legalitas usaha. Atau mungkin butuh pendanaan, kita juga bisa menggait juga dari divisi dana, misalnya menggait beberapa bank untuk menjadikan EDC ini sebagai mitra untuk bisa didanai, terutama terkait dengan UKM atau IKM ya yang sudah punya usaha beberapa minimal 6 bulan dan ada cash flow-nya. Selain itu juga EDCC ini menaungi kalau memang belum ada cash flow, kita ada sebuah wadah khusus untuk membina para wirausahawan muda untuk mencari dana lewat dana hibah. Ada beberapa dana hibah yang kita bisa pakai. Misalnya P2MW ya. PMW yang barusan saya kemarin itu pulang dari Kendari terkait dengan P2MW itu. Ini tahun kemarin P2MW lolos 3 tim. Ya, kayaknya ada 3 juga deh. 3 tim dan masing-masing itu didanai di atas 15 juta dari Dikti. Kemudian dieksporkan, dipamerkan di satu bidang yaitu KMI. KMI itu tingkat nasional, yaitu kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Itu tahun ini kewirausahaan mahasiswa Indonesia itu dilaksanakan di Haluoleo, Kendari. Tahun kemarin di Singaraja. Di situ bertemu dengan wirausahawan muda seluruh Indonesia yang sudah didanai dari seleksi awal. Lalu kemudian dikompetisikan dalam bentuk misalnya pendampingan stand ya, kemudian wawancara. Di situ ada awarding di KMI. Gitu. Untuk anggota sendiri terdiri memang dari dosen yang bernaung di bidang kewirausahaan ya, terutama, tapi tidak hanya ekonomi aja. Saya juga FTIK, Pak Maulana Alaudin itu FTIK. Alaudin itu juga anggota EDC. Ya, jadi membuat seminar-seminar terkait dengan kewirausahaan.
kita juga mendatangkan vendor-vendor. Misalnya kayak kemarin itu tidak melulu kita yang bikin kompetisi, tapi juga menggandeng eksternal. Kayak kemarin Diplomat Success Challenge. Jadi PT Wismulek Foundation mencari bibit-bibit kewirausahaan lewat universitas gitu. Jadi memang kita eksplorasi gitu, tidak hanya berhenti sampai. Jadi kalau ketika saudara punya usaha, bisnis, ide apapun, di USM ini ada wadah-wadahnya sendiri. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu. Apalagi kok ada usaha bapaknya, usaha ibunya, tetangganya yang bisa diolah untuk jadi bisnis pribadi, bisa dikembangkan di EDC. Gitu. Jadi kayak ada kan, aku pernah cross check UKM Creative Entrepreneur itu juga salah satu termasuk. Ya, itu udah binaan juga. Jadi CP itu Creative Planner. Sekarang pisah dengan EDC, dia ada inkubator bisnis. Jadi dibentuk sendiri khusus untuk penanganan. Dan sekarang dipecah. Kalau dulu kan EDC jadi satu nih, kompetisi juga, dikelola juga, pembinaan juga. Sekarang dipisah. Sehingga lebih fokus nih, oh ternyata kalau EDCC itu khusus kompetisi. Yang sudah dari inkubator CP tadi sudah mulai setengah matang dikompetisikan di sini. Jadi terus kalau misalnya saya baru mulai punya ide bisnis Bu gitu ya, di kampus kita tuh kan ada SPC, Smart Planner Community, bentukan dari mahasiswa itu sendiri yang bernaung terkait dengan ide bisnis yang baru mau akan muncul. Nah, jadi nggak perlu takut ya, istilahnya aku pengen punya bisnis tapi nggak ngerti harus kemana, tahapannya ke SPC. Nah sudah setengah matang masuk ke inkubator bisnis, nanti namanya CP ya, Creative Planner. Kemudian dari Creative Planner dikompetisikan di EDCC gitu. Jadi seperti itu. Kalau EDC sendiri juga mempunyai kewirausahaan sendiri nggak? Kalau EDCC memang kita tidak ada kewirausahaan, kita hanya membina dan pendampingan mahasiswa. Tapi kalau di CP ada. Oh, ada. Iya, kan ada CP Mart itu. Ya, itu ada karena memang itu adalah produk-produk dari hasil dari mahasiswa. Gitu. Kalau saya kan hanya untuk, kalau ukurnya indikatornya jelas. Kalau kompetisi saya mencari bibit-bibit, kemudian kita godok, kemudian kita kirim. Oh iya. Ini KMI audition ya, KMI atau mungkin PMW atau mungkin PKM, banyak event-event kita di EDC itu banyak. Dan setiap tahun pasti ada. Kalau mengenai visi misinya EDC itu apa itu? Membentuk jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Ya. Itu sederhana saja, tapi memang kita ngomong kewirausahaan memang mudah, tapi realisasinya butuh mindset yang kuat. Itu saya. Kalau selama ini dalam EDC itu ada permasalahan tersendiri nggak? Permasalahannya banyak. Satu, yang kalau EDC ya, yang kalau kita ngomong EDC itu mahasiswa itu enggan atau malu untuk mengungkapkan bisnisnya. Itu permasalahan banget. Kalau nggak dipaksa, mahasiswa tuh nggak mau ngeluarin ide bisnisnya, atau bahkan mungkin malu untuk ngomong bahwa saya ini jualan bakso, itu malu, gengsinya masih tinggi. Nah itu permasalahan banget gitu. Padahal sebenarnya kalau dipaksa suruh membuat satu makalah, itu muncul beberapa idenya. Itu kemudian tingkat mahasiswa untuk ikut kompetisi itu rendah sekali. Jadi makanya ketika ada kompetisi itu saya harus betul-betul memaksa untuk mereka supaya ikut, dan itu cukup tertinggal dengan universitas lain ya, karena ketika ada kompetisi kewirausahaan mereka berebut tuh untuk mencari dana. Tempat kita kalau nggak dipaksa nggak mau. Nah, padahal ini duit loh, gitu loh. Dan bukan untuk saya, bukan untuk universitas, tapi untuk diri sendiri kan. Misalnya dana hibah kemarin si Agista organizer yang lolos, dia cuma persewaan, dia persewaan sound system untuk kegiatan-kegiatan acara. Misalnya ada pesta, kawinan, sunatan, party, itu bisa disewa dengan dia. Bikinkan proposal, dibawa ke EDCC, dapat dana hibah 16 juta cuma loh itu. Terus dibawa ke KMI ke Sulawesi Tenggara gratis, dan dibayar dari kampus, bisa men-share yang ke sana. Itu kesempatan sekali. Cuman memang di universitas kita karakter mahasiswanya masih malu-maluin gitu. Malu-malu gitu ya. Kalau dipaksa untuk mencari menemukan ide belum nampak. Tapi bisa. Dengan skema kemarin saya bikin Diplomat Success Challenge. Begitu ada pendanaan sekitar sampai 2M, itu animonya besar sekali. Sehingga memunculkan wirausahawan
muda kalangan kampus itu sebenarnya mudah, hanya sering-sering membuat acara yang serupa supaya kita bisa menjaring gitu. Itu ada lagi. Nah kalau sistemnya sendiri kita contohnya ada mahasiswa pengen pengen masuk ke DC mengenai dengan ide segala kreatifnya sendiri itu alurnya tuh bagaimana Bu? Ya, pertama pastinya paham dulu passionnya di mana. Kita mau mengarahkan juga susah kalau nggak ngerti passionnya di mana. Mau jasa atau barang, mau otomotif atau baju, itu harus paham dulu. Terus kemudian sampai di mana keinginanmu terkait dengan bisnis. Misalnya saya pengen banget tapi nggak ngerti harus kemana, ya memang harus larinya ke SPC dulu, dibangun dulu jiwanya. Baru kemudian lari ke inkubator, didaftarkan nama, kemudian pengen usaha apa, itu daftar di inkubator, gitu, masuk di inkubator. Kalau belum punya usaha, ikut aja dulu. Kan prinsipnya adalah ketika kamu mau jadi wangi, kumpullah sama bakul minyak wangi. Walaupun tidak membeli minyak wangi, kamu ikut wangi, ikut dapat ilmunya, ikut dapat relasi di situ. Misalnya saya punya CP anak buah tuh namanya Mas Layang Asmoro. Dia itu usahanya tahu bakso yang sudah kita kelola dan banyak ikut kompetisi yang memang bagus. Dia ketika kalian bergabung sama EDC itu paling tidak Mas Layang Asmoro ini bisa memberikan challenge ya, istilahnya punya rekan kerja partner, bisa menjualkan produknya dia gitu ya. Dan seperti itu yang kita harapkan. Jadi nggak usah takut untuk bagaimana di dalam EDC itu kompleks sekali, bisa kita bangun. Entah kita mau jadi resellernya kan gitu, kita mau mencoba dulu untuk bergulat dengan yang namanya kewirausahaan, ide bisnis. Apalagi gini terakhir untuk mengenai goals EDC sendiri, apa yang sudah tercapai selama ini? Oke, kalau untuk EDC yang pertama kemarin mendapatkan gold medal itu di Bali, Paverta Fair Business, kompetisi poster. Itu gold medal yang dari fakultas ini Mas Dimas itu dari teknik pertanian, hasil pertanian. Iya, kemudian ada Mbak Tri itu yang challenge di UNES itu dapat gold medal, bronze medal juga kompetisinya. Itu dia usahanya apa ya saya lupa, bengkel mobil Eropa dengan berbasis digital itu. Kemudian yaitu ada 3 tim dari USM masuk pendanaan di P2MB. Salah satu produknya adalah dawet ireng, Mas Aji dari Demak. Kemudian tas anyaman itu di Magelang. Dan satu lagi Zeta Bacteria itu dari Padi, mahasiswa yang kita yang bikin. Terakhir kemarin satu itu pendanaan di Agista Organizer persewaan. Ya, itu prestasi. Kemudian ada lagi 2 yang lolos di pendanaan Diplomat Success Challenge sampai tingkat ketiga, tapi tidak masuk di karantina karena terbentur dengan skripsi. Harusnya kalau itu diteruskan masih bisa masuk lah intinya, tapi karena mereka semester akhir melepaskan, ya itulah namanya ya, eman-eman banget, sudah ikut audisi sudah 4 kali, tapi karena kebentur dia harus memilih memang mau ini harus serius yang mana gitu. 2 lolos juga itu. Kalau menurut pendapat Ibu mengenai permasalahan yang EDC sekarang atau masalah yang mahasiswa di sini, menurut Ibu bagaimana cara mengatasinya? Iya, sebetulnya kalau mahasiswa sendiri itu bisa di kalau Jawa ini itu dioprak-oprak itu bisa. Hanya saja perlu sinergitas. Itu poinnya. Kalau masing-masing ini tidak ada sinergitas ya, misalnya ada referensi, oh ini mahasiswa misalnya dari fakultas ini teknik ya, FTIK, kemudian menghubungi EDC itu, oh ini saya punya 5 anak loh, silakan saya mereferensikan, itu mungkin bisa. Tapi yang terjadi adalah posisinya ketika saya punya event gitu ya, saya harus mencari sendiri. Ya, belum ada sinergitas di situ. Tapi itu tidak menjadi kendala karena kembali ya tergantung kepada saya sebagai
ketua ya, apakah saya proaktif ke sana gitu. Tapi saya memang tidak ada kendala itu karena memang saya proaktif ke fakultas-fakultas sehingga saya tetap menemukan bibit-bibit baru meskipun tidak ada sinergitas gitu. Tetap saya kerjasama dengan beberapa oknum fakultas. Itu saya ya memang harus gitu ya, seorang bisnis begitu ada plan 1 nggak ada plan 2 plan 3 memang harus ada gitu. Ya, itu yang terjadi yang saya lakukan di EDC gitu. Ada lagi? Udah sih kalau mengenai Record belum? Jangan-jangan udah panjang lebar lupa lagi record. coba ya. Udah record. Gabung lah.